Halo, balik lagi sama aku Jatmiko Krisnatama di Ina Voice Podcast. Podcast that makes you getting better every day. Podcast ini tentunya buat kamu orang-orang yang bekerja di industri kreatif yang ingin lebih tahu tentang dunia audio, khususnya voiceover, podcast, atau pembuatan musik. So, kalau kamu adalah orang seperti yang aku sebutin tadi, kamu udah berada di channel yang tepat. Kali ini kita bakal sedikit ngintip tentang konten apa aja sih yang sering dibuat sama voiceover talent di sosial media. Kenapa aku ngerasa perlu buat ngebahas hal ini? Karena aku ngelihat hampir semua voiceover talent itu ngebuat konten yang sama. Nah, hal ini nih nggak salah sih sebenarnya. Cuma aku tuh pengen kayak ngasih sedikit informasi mengenai hal ini. Tentang kelebihan kekurangannya apa, terus usulan konten mungkin yang menarik yang bisa kalian pakai atau kalian buat untuk menambah variasi konten sosial media kalian dan tentunya juga untuk latihan voiceover kalian. So, yuk kita masuk di pembahasannya. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan utama tentang konten apa aja yang biasa dibuat sama teman-teman voiceover talent untuk mempromosikan dirinya, kita harus ngerti dulu nih, kenapa beberapa waktu belakangan ini profesi ini begitu berkembang. Jadi profesi ini nih benar-benar berkembang, kayak yang udah pernah aku tulis lah dalam blogku yang judulnya itu Perkembangan Voiceover Indonesia dari Ferry Fadli sampai Bimoki. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang ngebuat tren untuk menjadi voiceover talent ini tuh benar-benar naik pada tahun 2020 kemarin. Nah, tren tersebut tuh benar-benar naik karena satu ada perkembangan di industri kreatif Indonesia, terus kedua adalah perkembangan teknologi yang sangat memudahkan untuk merekam, baik audio ataupun audiovisual. Jadi setiap orang sekarang udah bisa bikin konten audio visual atau bahkan konten visual aja gitu jadi lebih gampang. Yang ketiga itu ada perkembangan internet dan sosial media. Hal ini sangat berkaitan dengan kecepatan pemenuhan informasi dan kebutuhan aktualisasi diri. Dan yang keempat adalah munculnya banyak influencer sosial media khususnya pada niche voiceover. Nah, setidaknya tuh 4 hal inilah yang ngebuat profesi voiceover talent itu akhir-akhir ini atau mulai dari tahun 2020 balik lagi jadi makin banyak diminati. Selain 4 hal utama itu juga ada beberapa faktor lain yang juga menumbuhkan minat orang untuk menjadi voice over talent akhir-akhir ini. Contohnya nih ya, contohnya yang paling kelihatan itu adalah ketika banyak orang yang di layoff dari kerjaan utama mereka dan karena pandemi yang belum kelar sampai sekarang. Terus teman-teman yang di layoff itu merasa mampu untuk menjadi voice over talent karena mungkin dulu punya background broadcasting, pernah jadi penyiar radio entah di SMA atau di kuliahnya dan segala macam. Akhirnya ditambah lagi ditunjang dengan 4 hal di atas, terutama perkembangan teknologi dan munculnya banyak influencer sosial media tentang pekerjaan ini yang memberitahukan bahwa ada toh pekerjaan menjadi voice over talent ini. Maka dari situlah berkembanglah profesi ini dan sangat-sangat diminati mulai dari sebenarnya udah mulai dari tahun 2015 tapi benar-benar boomingnya itu dari tahun 2020 hingga saat ini. Inilah yang membuat pasar voiceover tuh jadi ramai banget. Dan serius, ramai banget. Dari mana aku bisa bilang ramai? Karena faktanya hampir setiap hari ada voiceover talent yang ngirim sampelnya ke Ina Voice dan jumlahnya nggak dikit. Ini indikasi yang lumayan tepat menurutku untuk bilang bahwa voiceover talent di Indonesia ini banyak jumlahnya dan masih banyak banget peminat untuk menjadi voiceover talent di Indonesia. Masifnya voiceover talent yang ada di industri ini, setiap voiceover talent kan pastinya kan mencoba untuk memasarkan dirinya masing-masing. Baik ya lewat marketplace mungkin atau lewat voiceover agency atau juga bisa menggunakan sosial media yang mereka miliki masing-masing. Lucunya kayak pada janjian gitu, konten yang mereka buat itu rata-rata seragam. Jadi hampir sama antara satu voiceover talent dengan voiceover talent lainnya. Konten-konten yang sering diproduksi itu contohnya kalau teman-teman sering ngeliat di Instagramnya teman-teman voiceover talent itu adalah cover voiceover dan dubbing viral video. Cover voiceover. Apa sih cover voiceover itu? Kok bisa konten ini jadi ramai banget dibuat sama para voiceover talent? Kalau aku sendiri sih ngeliat konten ini mulai ramai dari tahun 2019-an gitu dan baru benar-benar booming pada tahun 2020-an waktu wave-nya jadi voice over talent itu begitu tinggi di tahun 2020 kalau nggak salah bulan Maret atau April gitu. Apa sih sebenarnya cover voice over itu?
Mungkin teman-teman voice over talent yang memulai pertama kali ini nih ngikutin tren cover lagu kali. Jadi sebenarnya konsepnya sama kayak cover lagu, tapi yang ini yang di cover adalah project voice over orang lain atau voice over talent yang lain atau produk lain dan diupload ulang melalui sosial media mereka masing-masing. Jadi sebenarnya hal ini nih oke-oke aja dan gak bermasalah. Dan tentunya hal ini juga merupakan instrumen promosi gratis bagi brand atau usaha yang yang produknya itu di cover sama voice overnya. Jadi ya menurut saya pribadi sih nggak bakal ada masalah untuk copyright claim atau apalah kayak gitu. Cuman cover voice over ini bisa jadi masalah kalau teman-teman mengakui bahwa voice over atau hasil produk yang kalian cover itu adalah karya dari teman-teman sendiri, bukan cover voice over. Dan menggunakannya juga sebagai sampel voice over untuk teman-teman kirimkan ke berbagai voice over agency atau marketplace di seluruh dunia. Jadi kesannya kayak ngaku-ngakuin pekerjaan orang lain jadi pekerjaannya teman-teman gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Karena itu kan portofolio ya. Kalau ini kan sebenarnya bahan latihannya teman-teman sendiri aja kayak gitu. Nah, kalau buat aku sih tentu itu nggak akan bermasalah hukum ya, cuman lebih ke masalah etika bisnis saja, etika penggunaan karya orang lain juga sebenarnya. Jadi cover voice over itu menurutku cuman oke buat digunain untuk latihan voice over dan jangan sampai dikirim untuk jadi sampel voice over teman-teman ke voice over agency atau voice over marketplace. Apalagi kalau teman-teman sampai mengakui bahwa ya ini karyaku loh, ini aku pernah mengisi ini jadi portofolioku. Dan itu dikirimkan ke klien. Wah itu pencurian sebenarnya. Kalau menurut gue ya. Tapi memang belum ada hukum yang mengaturnya sih. Jadi terserah teman-teman aja. Nah kalau menurut teman-teman gimana? Buat teman-teman yang khususnya sering melakukan cover voice over. Mungkin bisa komen di bawah. Mungkin bisa menyangkal pendapatku tadi. Yang kedua adalah dubbing viral video. Kalau ini sih konten yang bisa ngebuat traffic sosial media teman-teman jadi tiba-tiba booming. Karena kita bermain dengan hal-hal yang viral. Jadi gini teman-teman, dubbing viral video itu adalah teman-teman mendubbing video apa aja yang lagi viral. Contoh mungkin yang bisa teman-teman temuin di banyak sekali konten-kontennya Mas Bimoki. Konten-konten sosial media khususnya Instagramnya Mas Bimo. Sampai saat ini pun masih ada ya konten-kontennya Mas Bimo yang mendubbing produk video yang viral kayak gitu. Atau kalau misalnya teman-teman bingung dengan konsep dubbing viral video, teman-teman mungkin ingat satu konten yang namanya Odading Mangoleh yang bener-bener booming, terus bahkan Mangolehnya itu sampai jadi artis gitu di kalau nggak salah di salah satu stasiun televisi. Konten ini tuh emang menarik banget, jadi menarik engagement untuk orang datang ke sosial medianya teman-teman, ngelihat profilnya teman-teman, bisa ngelihat konten yang lain yang ada di sosial medianya teman-teman, tapi konten ini itu tuh nggak bener-bener baik untuk dilihat sama klien karena ya sifatnya yang entertaining terus ya cuma buat entertaining gitu. Bukan sebagai portofolionya teman-teman di dunia voice over kalau menurutku dan ya pure cuma buat narik traffic aja. Tapi konten ini juga bagus buat teman-teman ngelatih lip sync karena ngelatih lip sync itu susah loh sebenarnya. Untuk belajar dubbing gitu. Jadi teman-teman bisa ngatur ketepatannya lip sync dari satu konten dengan apa yang akan kalian bacakan. Kalau menurutku sih nggak ada salahnya ya bikin dua konten ini terus. Tapi kalau aku sendiri sih aku jadi cenderung bosen gitu karena seragam banget dari satu voice over talent ke voice over talent yang lainnya. Kayaknya ada yang kurang gitu kontennya. Nah jadi kalau buat teman-teman yang udah effort nih bikin dua profile Instagram ya gitu kan. Biasanya teman-teman voice over talent punya dua profile Instagram. Instagram yang pertama ya buat profile utamanya teman-teman, kesehariannya teman-teman dan segala macam. Dan yang satunya adalah buat jualan sampel realnya. Nah kalau menurutku akan lebih oke kalau kontennya itu dibikin lebih variatif ya. Untuk yang di profile Instagram yang teman-teman buat jualan sampel real. Biar aku juga atau teman-teman yang lain yang mau mengkonsumsi kontennya itu nggak monoton. Mari atau ayo kita coba pikirin ide lain yang mungkin bisa teman-teman buat sebagai voice over talent. Kalau dari aku nih ada beberapa saran konten. Tapi mungkin teman-teman nanti bisa kembangin sendiri ya saran dari kontenku ini terus nanti bisa teman-teman kembangin sendiri. Kalau dari aku saran kontenku yang pertama adalah monolog podcast. Jadi apa itu monolog podcast? Ya kayak podcast Ina Voice ini. Podcast ngomong sendirian dengan skrip yang udah kamu tulis duluan, terus kamu baca, kamu sesuaiin karakternya dengan calon pendengar kamu. Kamu upload di Spotify dan kamu upload di sosial media lain sebagai teaser atau previewnya.
Kenapa monolog podcast jadi penting menurutku? Karena percayalah podcast akan jadi salah satu media baru yang kedepannya akan makin diperhatiin orang. Jadi research dari Spotify juga bilang kayak gitu kalau teman-teman udah pernah baca Next Gen Research dari Spotify. Kalau nggak salah sih namanya Next Gen Research ya dari Spotify. Kalau teman-teman pernah baca itu, Spotify memperhitungkan bahwa podcast adalah media baru yang nantinya akan menjadi lebih booming lagi. Nah, jadi dengan data-data atau dari penelitian yang sudah dilakukan oleh banyak orang sebelumnya atau dari salah satu perusahaan besar juga si Spotify itu, kenapa nggak teman-teman start podcast teman-teman sendiri dengan gaya atau dengan caranya teman-teman sendiri? Jangan lagi sampai teman-teman itu telat kayak ya ketinggalan di first wave dan second wave-nya podcast kayak kemarin-kemarin. Toh nggak ada salahnya kan bikin podcast buat latihan voiceover juga. Itu tadi saran konten pertama dari aku, bikin monolog podcast. Kalau saran konten yang kedua adalah tetap cover voiceover, tapi naskahnya diubah. Jadi yang teman-teman perlu lakuin adalah mentranskrip ulang voiceover yang udah ada, terus dirubah kayak aktivitasnya, subjeknya. Biar ketika udah selesai ditranskrip, teman-teman bisa ngerekam naskah itu dan jadi satu bentuk voiceover baru. Bukan mengikuti voiceover yang lainnya atau produk voiceover yang sebelumnya sudah pernah dibuat. Setelah teman-teman ngerekam suara teman-teman yang udah kalian rekam sendiri dengan naskah yang sudah kalian transkrip, jangan lupa teman-teman kasih video yang free copyright juga, terus kasih musik yang free copyright juga, terus kalian upload sendiri di sosial media kalian. Ini lebih etis menurutku dibandingkan cover voiceover yang langsung aja gitu, langsung main di cover aja terus dipublish di sosial media. Karena ya itu tadi, kalau memang hanya untuk latihan voiceover, tolong sertakan di caption mungkin bahwa ini adalah bentuk latihan voiceover. Jangan juga akui bahwa itu merupakan sampel atau portofolio pekerjaan kalian, karena ketika klien melihat itu nanti bisa jadi bisa jadi bumerang juga buat teman-teman di kedepannya. Nah, saran kontenku yang ketiga adalah cari video yang belum ada voiceovernya, terus kalian bikin teksnya dan kalian isi dengan voiceover. Mungkin teman-teman bakal nanya, emang ada video yang belum ada voiceovernya ya? Banyak. Ada dong, coba search aja platform-platform berita gitu di sosial media. Nggak semua berita yang ada di sosial media atau video yang ada di sosial media tentang berita gitu menggunakan voiceover. Coba teman-teman cek kayak Kumparan, terus ada Historia kalau nggak salah. Videonya tuh video konten-kontennya tuh rata-ratanya nggak pakai voiceover dan udah ada teksnya malah. Tinggal dibacakan ulang sesuai dengan timecode yang dia kasih di video itu. Ini peluang loh buat teman-teman semua untuk bikin konten dan untuk menyebarkan konten berita itu lebih menarik gitu dengan menggunakan voiceover. Syukur-syukur teman-teman jadi in-house voiceover talent dari kantor berita yang mempublish produk tersebut. Oke, segitu dulu podcast dari Ina Voice. Aku harap teman-teman dapat informasi yang lebih ya dari konten yang aku buat ini, dan tentunya menjadi lebih baik setelah mendapat informasi dari podcast ini. Always remember, you deserve better. See you in the next episode.